Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti lontang. Masih bareng saya Rizky Haji. Welcome to the club. Yap, di depan saya ini adalah box Tamiya saya yang kayaknya udah hampir setahun lebih ya. Ini by the way box DIY teman-teman. Jadi sebenarnya box ini tuh brandnya bukan brand Tamiya, tapi karena box ini udah menemani saya dari awal saya bermain Tamiya ya, jadi kayak penuh kenangan gitu loh teman-teman. Nah sayangnya ada beberapa kayak engsel yang udah kendur ya teman-teman, sehingga kayaknya ini perlu diganti teman-teman. Nah kira-kira diganti dengan apa? Ini deh teman-teman, Mini 4WD Pro Racer Box. Let's go. Yup, di depan saya udah ada Mini 4WD Pro Racer Box teman-teman. Dinamakan sebagai Mini 4WD Pro Racer Box ya karena tampilannya udah pro banget teman-teman. By the way, untuk box ini teman-teman kalau misalnya mau cari di e-commerce bisa teman-teman cari dengan item number 15354. Yap, kira-kira gimana sih pengalamannya untuk review box Mini 4WD Pro Racer Box ini teman-teman? Karena banyak boxnya ya. Ya, langsung aja kita unboxing kali ya. By the way, di sini tuh cuma ada plastik kayak gini aja teman-teman. Ketika saya dapat dari toko itu udah plastikan kayak gini. Nah, kemungkinan di luar sana juga sama ya teman-teman. Kita langsung aja. Yap. Nah, cuma kayak gini doang teman-teman. Sebelum kita lihat jeroan dari box ini, kira-kira apa aja sih yang ada di depannya teman-teman untuk tampilan sendiri. Yang pertama kita lihat dari depan dulu nih. Nah, di bagian depan itu penguncinya ada tulisan Racing Mini 4WD 4x4 ya, Getting It Together. Nah, saya juga nggak tahu itu maknanya apa ya, Getting It Together. Terus kemudian di bagian sebelah kanan itu ada semacam stiker ya. Ini udah menyatu dengan plastiknya sih. Mini 4WD Pro features double shaft motor dan sebagainya. Karena Mini 4WD Pro itu kan rata-rata double shaft ya teman-teman. Jadi di situ tulisannya ada fitur double shaft motor ya teman-teman. Saya nggak tahu. Di sini ada midship layout 3 piece chassis. Jadi di sini muat 3 chassis ya teman-teman, dan ada tulisan feature double shaft motor. Saya juga nggak tahu apakah di dalamnya ada kayak fitur-fitur untuk double shaft motor. Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Nah, di sebelah kanannya di sini ya teman-teman ada Mini 4WD Pro Racer Box. Ini adalah nama dari boxnya itu sendiri teman-teman. Ini adalah original Tamiya-nya, dinamakan Mini 4WD Pro Racer Box. Menunjukkan bahwa ini tuh adalah original dari brand Tamiya itu sendiri. Oh ya, by the way teman-teman, tahu nggak sih sejarah dari box ini ya? Kalau teman-teman pernah nonton Let's and Go, inspirasi dari box Tamiya ini adalah dari kotak pancing teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, kompartemen-kompartemennya itu sama kayak ya tools-tools buat mancing ya teman-teman. Ketika Go itu kayak galau gitu ya mau buat Magnum baru atau enggak, pas masa-masa Victory Magnum mau dibentuk itu, bapaknya si Go itu kan ngajak Go itu mancing. Nah kebetulan kotak pancing itu isinya Tamiya teman-teman. Nah itu mungkin ya salah satu penyebab kenapa kotak ataupun box Tamiya itu mirip banget kayak box kotak pancing. Nah langsung aja kita buka isinya apa aja ya teman, dalamnya langsung let's go. Nah cara bukanya gini teman-teman, tinggal kita buka saja. Nah yap, ini dia teman-teman untuk box Tamiya-nya ya. Di sini ada manual book ya, bertuliskan Mini 4WD Pro Racer Box. Yap. Kemudian di sini ada 3 layer ya teman-teman. Pertama ada layer paling atas, ini isinya untuk kompartemen-kompartemen. Nah kedua ada layer buat kompartemen juga, sama seperti box buatan ya DIY saya teman-teman. Jadi layoutnya sama, 3 layer ya teman-teman. Cuma di sini ada beberapa hal yang mungkin berbeda dari box DIY saya. Malum ini kan bener-bener original dari Tamiya-nya sendiri ya teman-teman. Jadi mungkin disesuaikan dengan sesuai kebutuhan racer ya teman-teman. Jadi ini ada kompartemen-kompartemen juga disesuaikan kemungkinan. Nah di paling bawah itu buat naruh mobilnya. Nah kalau misalnya di dalam panduannya sih di sini bisa muat 3 mobil ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ya, ada semacam sekat-sekat gitu teman-teman untuk 3 mobil, dan di bawahnya itu ada busa. Ini saya akan ambil dari sini, ada busa teman-teman. Jadi ternyata saya kan sebelumnya belum tahu ya kalau misalnya original box Tamiya itu ada busanya juga. Saya dulu itu ngide teman-teman untuk membuat box saya itu supaya bisa empuk di bawahnya, itu saya juga kasih busa yang sama kayak gini. Cuma karena itu DIY, saya buatnya itu dari semacam ini teman-teman. Jadi peredam ya.
akhirnya saya papas sehingga muat di dalam box Tamiya saya yang lama gitu teman-teman. Nah, kenapa saya ganti dengan Mini 4WD Pro Racer box ini teman-teman? Ya salah satunya karena box DIY saya itu udah rusak teman-teman. Jadi di sebelah sini itu kan ada engsel seperti ini. Nah itu udah kayak letoy itu loh teman-teman. Saya juga nggak tahu, kemungkinan karena sering dimasukkan ke dalam tas ataupun terlalu berat bebannya ya di atas tas ini kan kayak kompartemen tang dan sebagainya gitu. Sehingga lambat laun itu semakin letoy teman-teman. Akhirnya karena ini udah lama juga saya bermain Tamiya, udah 2 tahun lebih, saya memutuskan untuk membeli Mini 4WD Pro Racer box ini teman-teman. Selain itu biar ada pengalaman mempunyai box brand Tamiya juga teman-teman. Walaupun di video sebelumnya juga saya sudah sempat membahas berkaitan dengan ini dia teman-teman, box vertikal dari brand Tamiya juga ya. Nah yang kali ini kita bahas box yang bentuknya itu horizontal, jadi naruh Tamiya itu nggak berjejer ke atas tapi ke samping ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cek-cek lagi ya, kira-kira di sini ada untuk kompartemen bagian atas itu untuk kompartemen, kemungkinan di sini nanti untuk screwdriver ya teman-teman, bentuknya memanjang seperti ini. Terus kemudian di sini ada kompartemen juga, nanti kita akan coba taruh beberapa kotak-kotak obat ya untuk menyimpan baut-baut dan sebagainya gitu, suku cadang yang lain. Dan di bawah juga sama layoutnya. Di tengah itu bagian paling lebar ya, di sini juga mungkin bisa diletakkan kompartemen yang lebih besar-besar ya, contohnya kayak ya kemungkinan bisa jadi bodi pengganti ya teman-teman, juga bisa masuk ke sini. Kita akan coba kali ya. Ini ada Cyclone Magnum, bisa nggak sih masuk? Tuh, masuk teman-teman. Cuma spoilernya di sini kemungkinan akan mentok ya, jadi saya rekomendasikan tidak dimasukkan bodi ya teman-teman. Itu hanya contoh aja. Nah, itu dia teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya itu muat 3 mobil. Kira-kira muat nggak ya? Kita akan buktikan. Ini dia teman-teman. Coba kita pakai Bimax ya, pakai side dumper. Kira-kira masuk nggak nih? Satu mobil di bagian paling kiri. Oke, masuk teman-teman. Kita akan coba masukkan side dumper semua teman-teman. Ini side dumper MA, jadi sesuai dengan sini panduannya kan buat mobil-mobil dual shaft ya. Coba betulkah muat? Oke, muat teman-teman, 2 mobil. Nah, ini terakhir ya. Ini Esteroki juga teman-teman. Oke, muat teman-teman, 3 mobil, dan ini lega banget tuh. Bisa kelihatan nggak? Tuh. Oke. Jadi dibandingkan dengan box saya yang lama, ini lebih lega ya teman-teman, karena ya bisa dilihat aja di sini dia itu posisinya lebih lebar sedikit, walaupun sedikit ya. Cuma di sini sama posisinya. Kemungkinan ini hampir sama kayak box checker ya teman-teman. Jadi kalau misalnya muat di dalam box ini, kemungkinan besar di box checker juga akan lolos untuk screw-nya gitu teman-teman. Jadi ini bisa jadi acuan juga buat teman-teman kalau misalnya ini kira-kira mobil saya masuk nggak ya di box checker. Kalau misalnya mobilnya itu masuk ke dalam kotak ini, ya bisa dipastikan lolos dari screw box checker teman-teman. Nah kalau kita tutup gimana ya teman-teman kira-kira? Oke. Kalau ditutup juga aman. Mobilnya aman sih nih, kalau ditutup juga aman. Berbeda dengan box saya yang lama itu kan agak pendek ya, jadi bener-bener ngepres dan menekan Tamiyanya. Kalau ini masih ada ruang di atas langit-langitnya ya teman-teman. Yap, itu dia mungkin untuk unboxing ya, unboxing kecil dan sekaligus review singkat tentang Mini 4WD Pro Racer Box ini teman-teman. Nah kalau misalnya ada yang tanya harganya berapa, ini saya dapat di harga 370-an ribu kalau nggak salah ya. Tentu ini 2 kali lipat lebih mahal daripada box DIY yang pernah saya buat dulu teman-teman, karena brand dari box yang saya buat dulu itu dari Delhi kalau nggak salah. Nah itu harganya cuma 99 ribu, dan saya upgrade dengan mengisi beberapa box kompartemen ya, yaitu box obat sebenarnya teman-teman. Nah di sini pun nanti kita akan upgrade, ditambahi beberapa box kompartemen ya untuk ngisi kayak bautnya, terus kemudian spacer dan sebagainya lah. Intinya part-part Mini 4WD ya teman-teman. Nah itu aja mungkin untuk video kali ini. Buat teman-teman semua yang mulai nostalgia dengan Mini 4WD ataupun Tamiya, silahkan bisa komen-komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk kasih masukan, saran, ataupun ya barangkali mau request kita unboxing ataupun ya buat apa lagi lah ya seputar Mini 4WD teman-teman. Nah buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka, sebarkan ke teman-teman lain dengan klik tombol share, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channelnya berkembang dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Tentunya biar semakin luas kita meracuni orang-orang untuk bernostalgia kembali bermain Mini 4WD. Itu teman-teman, stay safe, keep healthy, and as always see you next time, tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih banyak rezeki aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.